Halo. Halo ayah. Aduh, ayah kangen sekali sama kalian. Kok kalian sudah pulang? Gak telepon dulu atau apa? Emangnya kalau pulang mesti telepon dulu apa? Bukan begitu. Ayah kan bisa jemput kalian di airport. Katanya mau pulang besok. Gak enak ya. Kemarin sama hari ini kan udah bolos kuliah. Mau ngapain ke kamar ayah? Hah? Ini tas titipan ibu. Katanya biar ibu nggak perlu repot bawa banyak barang. Sini. Kalian kan baru datang. Pasti capek. Nanti ayah yang bawa masuk ke dalam kamar. Sekarang istirahat aja sana. Ya. Orang tuamu menyerahkan bayi itu ke sebuah panti asuhan. Panti asuhan? Iya. Tapi bayi itu tidak lama di sana. Aku berhasil mengadopsinya. Aku nggak mau yang itu. Pokoknya Mas harus dapetin kalau itu besok. Kalau nggak, aku bisa aja nemuin dia. Aku bikin shock aja dia sekalian dari jantungan. Memangnya kamu mau ngapain? Aku nggak mau ngapa-ngapain. Aku cuma mau ngomong aja. Aku bisa aja ngasih tahu tentang hubungan kita. Aku pengen lihat kayak apa sih mukanya kalau dia tahu selama ini suaminya sudah membohongi dia selama bertahun-tahun. Ina. Di mana cinta? Di manakah cintaku cari? Cinta tak mungkin aku beli, tak mungkin juga aku curi. Wow, di mana cinta yang selalu membuat hati penasaran ingin memiliki, untuk minta ku tak berani. Kata orang cinta itu dari mata turun ke hati, namun tak juga ku temukan cinta itu. Lama-lama bisa gila, ku lelah dan putus asa. Bantulah ku cari di manakah cinta. Ternyata cinta ada di dalam hati kita, tak perlu jauh mencarinya. Cinta itu ada selamanya di hati kita. Di mana cinta? Di mana cinta? Biarin aja aku nekat. Mas dong sekarang yang nekat. Pokoknya aku mau kalung itu besok. Tunggu. Mau kemana, Bu? Loh, nggak jadi mandi? Enggak lah, udah malam-malam gini nanti rematik lagi. Kan ada air panas, Bu. Gak usah lah. Loh, ayah nggak tidur?
Belum. Ayah mau nonton TV dulu ya. Ibu tidur deh duluan. Ayah, katanya mau nonton TV. Kok masih di situ? Belum. Acara TV-nya belum bagus. Ya udah, nanti kalau mau tidur matiin lampu ya. Iya, tidurlah. Halo nak. Pokoknya semua sudah beres. Aku sudah dapat kalungnya. Nanti siang kita ketemu ya, makan siang. Yes! Mas Hadi kamu memang paling top banget. I love you, I love you. Jadi nanti kita makan siang bareng ya. Tempat biasa, oke? Oke sayang. Dah sayang. Muah. Yeay! Lina, Nila, Lina, Nila, Nila. Kalian lihat nggak kalung ibu? Enggak, kenapa Bu? Kemarin ibu simpan 3 set di laci. Sekarang kalungnya hilang 1. Mungkin jatuh di bawah lemari kali Bu. Ibu inget nggak waktu ngeluarin kalung itu? Siapa tahu yang lupa taruh. Nggak mungkin. Terakhir kali setelah ibu kasih unjuk ayah, ibu nggak pegang-pegang lagi kalung itu. Aduh, barang itu kan barang mahal. Gimana ini? Kok bisa hilang sih? Pasti ada yang ambil. Siapa yang berani masuk kamar ibu tanpa izin? Jangan-jangan Bibi! 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 Iya, Bi, iya Bu. Bibi, dari pertama Bibi kerja di sini, Ibu kan sudah bilang jangan pernah masuk kamar Ibu tanpa izin. Saya tak pernah masuk ke bilik Ibu. Perhiasan Ibu hilang, Bi. Bibi pernah nggak masuk kamar Ibu? Tidak. Saya tak pernah masuk ke bilik Ibu. Jangan bohong. Semua orang nggak mau ngaku. Memangnya di rumah ini ada hantu yang suka ambil barang? Perhiasan itu bukan barang sembarangan, Bi. Bibi nggak bisa jual di sini. Lebih baik Bibi mengaku atau Ibu berhentikan. Tapi saya tak ambil apa-apa pun, Bu. Saya tak pernah masuk ke bilik Ibu. Bu, Lina mau ngaku. Ibu jangan telepon ayah ya. Lina yang ngilangin kalungnya. Lina, gimana bisa hilang? Lina bohong, Bu. Nila yang ngilangin kalungnya. Apa-apaan sih kalian ini? Nila sengaja bawa kalung itu ke sekolah. Nila tadinya mau pamer sama temen-temen, tapi nggak taunya kalungnya malah hilang. Nila, kamu selalu saja bikin ulah. Kamu senang ya bikin ibu susah? Kamu mau ibu jantungan? Iya. Bu, tenang aja lah dulu. Nggak usah marah-marah begitu. Gimana nggak marah-marah? Perhiasan seharga 5.000 ringgit hilang di rumah sendiri. Bu, 5.000 ringgit itu cuma uang. Kesehatan ibu jauh lebih penting. Jadi tenang aja dulu lah. Begini aja, masalah kalung itu kita urus nanti. Sekarang ini sudah malam, kita perlu istirahat. Besok kan ada acara di rumah Ibu Syarifah. Itu lebih penting. Kalau ibu sampai sakit kan repot. Iya kan? Ih, ngeri banget ya ibu marahnya. Iya, aku nggak percaya kamu yang bawa kalung itu ke sekolah. Emang enggak? Bukan kamu juga kan yang bawa itu kalung? Iya, aku kasihan aja sama Bibi. Lagian kalau ibu ngomong sama ayah, urusannya kan jadi panjang. Aku sih nggak peduli kalau itu mau hilang apa enggak. Kan sayang aja lah, itu kan mahal. Kamu ngerasa ada yang aneh nggak? Gimana tuh kalung bisa hilang? Padahal kan kamar ayah ibu selalu dikunci. Kita aja berdua kalau mau masuk mesti izin dulu. Kok bisa ada barang hilang?
saya lihat banyak sekali perubahan di KL belakangan ini ya Pak. Ya. Dia selepas kegawatan ekonomi, semua rancangan yang telah dirancang sekarang ini bergerak dengan pantas. Ya. Hari-hari ada saja yang baru dalam Kuala Lumpur ni. Peluang pekerjaan pun bertambah-tambah. Silakan. Memang apartemen di mana-mana saya lihat dibangun ya. Oi, saya nak cakap, bukan kata orang luar. Saya yang hari-hari pulang kerja ke Kuala Lumpur ni pun boleh sesat. Dengan highway-nya, dengan apa. Silakan. Iya. Nanti kalau sudah pensiun di kedutaan sebagai staf ahli, apakah Pak Yogi tidak ingin pulang kampung, balik ke Indonesia? Siapa yang tak ingat dengan kampung halaman? Di sana saya dilahirkan, di sana saya dibesarkan. Tapi kerana tugas, saya duduk di Malaysia dah hampir 20 tahun lebih. Rasanya saya senang sekali di sini. Ya. Anak-anak juga di sini, isteri kebetulan orang sini. Dah sesuai dengan kehidupan di sini, makanannya, orangnya. Jadi rasanya saya dah jadi sebahagian daripada orang Malaysia juga. Sudah merasa seperti orang Malaysia ya? Ya, dengan makanannya, dengan suasananya. Seronok sekali. Zaman sekarang ni kan, kita tengok semua orang sibuk sangat nak kejar masa, nak kejar wang kan. Sampai keluarga pun terabai. Tapi saya tengok Ibu Kartika ni kan, bahagia sangat. Rumah tangga pun harmoni sangat. Kalau orang lain tengok, mesti orang lain cemburu. Nampak bahagia sekali anak beranak. Pak Hadi pun saya tengok pemain sayang lagi kat Ibu Kartika. Mesti ada rahsia ni. Bu Sarifah, saya juga melihat keluarga Bu Sarifah seperti itu. Cuma saja... itu pun Roman. Hei, kenapa lambat sangat turun ni? Nila dengan Lina dah lama dah tunggu dah. Hah? Lina sama Nila mana? Dekat belakang. Pergi cepat. Belakang? Tadi kenapa kamu ikut, Pak? Ya orang dipaksa. Nila, biasalah. Ini kan open house untuk mengeratkan hubungan antara dua keluarga tu. Hai! Hei! Randi! Ada juga ah? Makan free. Kejap. Saya teka ya. Ini Lina. Nila kan? Bukanlah. Ini Lina, ini Nila. Cuba kau tengok betul-betul. Oh. Betul tak? Alah, kau tipu lah. Mana betul? Rupanya kamu berdua kembar ya? Kembali identik. Oh, lupa. Rupanya Nila yang buat perangai hari tu. Patutlah kita ingatkan Lina dah berubah perangai. Tapi kau ngakuin dong kalau aku lebih asik. Iya. Okey juga. Tak suka dah tu. Amboi, bapak-bapak ni kalau dah bersembang, berborak, lupa anak, lupa bini, lupa dunia dah. Mana boleh lupa. Kita cerita pasal agama. Jangan syak wasangka. Bukan cerita pasal nak kahwin. Dan Dia... si Roman mana? Tak nampak pun. ada di belakang tu dengan anak-anak yang lain. Oh, dia buat dekat belakang tu. Itu pun Roman. Bang, Nila dengan Roman sama cantik dan padan kan? Iyalah. Macam Pak Hadi ni untung betul. Dapat anak gadis yang dua-duanya cantik, comel, amboi. Seperti ibunya. Oh iyalah. Tapi saya kan bang, tak tahu langsung yang Nila dengan Roman dah kenal. Kami juga tidak tahu. Nila tidak pernah cerita, Ibu. Ni, Roman, Mak tak sangka langsung tau. Dekat mana yang Roman kena dengan Nila ni? Bila masanya? Di mana? Adalah, Mak. Mak ni sibuk lah. Saya tengok si Nila ni, orang dia nampak macam periang. Saya tengokkan tadi pun, orangnya mudah bergaul, aktif kan? Beramah. Ya, Mak. Dia ni Mak kelakar. Aduh, aku pengen pipis nih. Pipis? Apa tu? Dia nak pergi bilik air lah. Tolong temankan dia. Oh, lagi tandas. Boleh. Saya hantarkan sana. Nanti. Jangan kau sendiri masuk bilik air. Engkau tunggu dekat luar. Ya, Papa. Saya tunggu di luar. Mari. Jom. Mari. Tak apalah.
Tapi kalau selalu kita dapat jumpa macam ni, bukan cakap kita punya hubungan rapat, anak-anak kita lebih rapat kan. Mana tahu ikut jadi menantu ke pisah. Mungkin saja. Situ aja. Kamu ke sini. Sini buka sini. Andi? Kamu ngapain di sini? Aku membantu ibuku di sini. Terus saya ambil hadiah pijat sendiri. Oh, nanti kalau acara aku udah selesai, aku bantuin kamu ya. Nggak usah. Nggak apa-apa. Tuan, hidangan dah siap. Silakan. Sila Pak Adi. Dah siap pun. Jemput Lama-lama silakan. kan masuk angin. Sila. Jemput. Apa ni? Hari ni masak istimewa. Mak Andi yang masak. Tambah lagi dah, silakan. Kita tu acar. Tambah lagi. Ya, ini makanannya luar biasa. Enggak makan? Ini ayamnya tuh enak sekali. Yang ini namanya acar. Tadi kat sana ada? Mana? Sana juga ada lain ya. Raymond, tuangkan air untuk dia. Oh. Udah. Oh, Rani. Oh, makan. Mari. Terima kasih banyak Bu Sarifah atas undangan makannya. Alah, tak ada apa-apa lah. Biasa aja. Saya sengaja buat makan-makan macam ni supaya dapat kita berjumpa, dapat mengeratkan lagi silaturahim kan. Kalau tak ada jemputan pun datang aje lah. Buat macam rumah sendiri. InsyaAllah Bu. Roman mana? Tu ada di dapur dengan Nila, kata nak tolong-tolong. Oh. Nila, nggak usah Nila. Nanti ibu marah. Nggak apa-apa, udah. Emang aku nggak boleh bantuin kamu? Tak apa. Kita mau bantu kau. Nila, sama aku. Udah nggak apa-apa, Di. Apa dulu ini kerja aku nanti. Tak apa. Selamat apa kerja ni? Tak apa. Ada lagi banyak. Tak susah. Nggak apa-apa kok, Di. Udah kamu tenang aja. Nila, ngapain kamu di sini? Ini kan bukan kerjaan kamu. Masa cuci piring? Andi ini teman sekolah Nila, Bu. Nila cuma mau bantuin aja kok. Dasar anak nakal, bikin malu orang tua aja. Pulang. Ibu! Jangan keras-keras dong, aduh! Duduk. Dasar anak nakal. Sudah ngilangin kalung, bergaul pula sama anak tukang catering. Bikin malu aja. Dia tuh teman Nila, Bu. Bukan sembarang tukang catering. Apa? Kamu selalu saja bikin masalah. Mungkin sebaiknya kamu kembali ke Jakarta. Mana bisa gitu? Nggak mau. Aku kan nggak salah apa-apa. Aku nggak mau kalau ibu nyuruh aku milih temen. Buat aku, Roman yang kaya atau Andi yang sederhana, sama aja. Mereka berdua tuh temen Nila. Kalau emang ibu mau balikin aku ke Jakarta, lebih baik aku kabur aja. Nila, ibu belum selesai bicara. Dasar anak nakal. Udahlah, Bu. Sabar. Kalau ibu mana-mana terus, ntar ibu sakit. Gimana ibu gak darah tinggi? Badannya itu loh gak bisa diatur. Sekarang kalau dilarang malah ngelawan. Ibu kan tahu sendiri watak anak yang satu itu. Dia tidak bisa terlalu dikerasin, apalagi kalau dia merasa dirinya benar. Lagi pula dia tidak sepenuhnya salah, Bu. Ada benarnya juga. Biarkan saja dia bergaul. Mau dengan anak tukang masak kek, siapa kek. Itu kan teman-teman sekolahnya juga, Bu. Sekarang ayah malah membela Nila. Ayah tidak membela siapa-siapa, Bu. Ayah cuma tidak mau ibu stres sendiri gara-gara masalah sepele seperti ini. Lama-lama bisa sakit. Lalu kalau ibu sakit masuk rumah sakit, kan kita semua juga yang repot. Ayah, Ibu. Nila kabur. Kabur? Kamu jangan mengada-ada, Lin.
Bener ya, suara ransel dan baju-baju nggak ada. Aduh, itu anak kapan sih berhenti bikin ibu sakit kepala? Kamu juga sih, Bu. Sudah tahu anak itu tidak bisa dikerasin, malah dikerasin juga. Ngapain kamu di sini? Kenapa bawa ransel? Sejak bila kamu sampai? Kabur dari rumah, baru aja. Lagi dari rumah? Iya, habis sebel sama ibu, so ngatur. Anak manis. Kalau ada masalah hadap, bukan lari. Ini kan dah lagi satu masalah baru yang timbul. Kalau tidak suka diatur-atur, Nila harusnya mengatur diri. Ini bukan tindakan orang dewasa. Nila anak besar. Habis ngadepin ibu tuh sama aja ngadepin tembok. Menghadap tembok ke, menghadap batu giling ke, sama aja. Kalau tiap-tiap hari-hari menitik, dia akan lekuk. Keras, jangan dilawan dengan keras. Kena ada yang lembut. Nila ingat keluarga Nila nak mengalah. Ayo ku hantar pulang sebelum malam. Nanti keluargamu panik. Ayah, kok tenang-tenang aja sih? Ayah, ibu, itu Nila udah pulang. Maaf Pak, Bu. Tadi Nila ke rumah saya. Jadi saya anterin pulang. Kenapa sih kamu selalu saja ingin mendekati Nila? Harusnya kamu tahu kan posisi kamu. Kalau kamu ini hanya anak tukang masak. Jangan mimpi terlalu muluk untuk bisa mendekati Nila. Dasar anak nggak tahu diri. Ibu! Bu, sudah Bu, cukup. Nila, kamu masuk kamar sana. Dengar ya, kamu ini hanya anak tukang masak. Kamu nggak selevel dengan Nila. Paham? Bu, udahlah Bu. Jangan bikin suasana makin rusuh. Andi! Kita menu je tadi. Hei, orang kat sebelah ni handsome. Buat dek je. Rugi tau. Kenapa ni bagmu? Lagi bete. Sama siapa? Ibu. Apa? Kena marah lagi? Bukan cuman itu. Ibu tuh udah bikin malu aku depan teman aku, Andi. Dah lah. Yang udah tu sudah lah, okey? Jangan fikir lagi. Okey? Baik kau fikir pasal aku. Lagi bagus. Okey. Kamu nak dengar tak cerita lucu? Ya? Cerita lucu? Okey. Cerita lucu macam ni. Ada seorang gadis. Dia mempunyai 3 jantan. Bukan jantan. 3 lelaki. Okey. Lelaki pertama satu sekolah dengan dia. Pandai masak. Dia baik hati. Lagi satu lagi dia macam kau tahu Lidi penyapu. Ya, lurus.
And then yang satu lagi pula, lurus bendo. Ya, selalu ikut kata mak dia. Mak dia kata bangun, dia bangun. Mak dia kata tidur, tidur. Tapi dia ni lucu juga rasanya. Betul? Okey. Lelaki yang tiga pula. Okey, lelaki yang tiga. Tiga Yang ketiga, wah dia ni handsome. Baik hati. Pandai main basketball. Pandai bawa motor besar. Lagi comel, cute. Itu juga. Agak-agaknya gadis tu dia pilih jantan mana? Pilih lelaki mana agaknya? Gak lucu. Hah? Nggak lucu? Nggak lucu? Ya, ibu tuh udah nggak tahu lagi harus gimana ngadepin si Nila. Kelakuannya semaunya aja. Sebenarnya kalian itu sama kerasnya. Makanya bentrok terus. Kalau yang satu ada maunya, yang lain harus ikut. Sedangkan yang lainnya itu tidak mau disuruh-suruh. Ya bentrok terus lah. Seharusnya ibu tuh lebih sabar. Tapi si Nila itu bikin malu ya. Pakai acara bantuin nyuci piring segala. Masa anaknya Kartika Hardi bergaul sama anak tukang masak? Kan malu-maluin ya. Yang malu tuh cuma ibu. Buktinya, Pak Yogi dan Ibu Syarifah biasa-biasa aja, mereka malah senang melihat Nila. Apalagi Roman anaknya. Waduh, apapun yang Nila lakukan, kemanapun Nila pergi, ikut terus. Iya ya. Nah kan, kalau ayah sih melihat semuanya tadi itu tidak ada yang berantakan, semuanya menyenangkan. Jadi ibu tidak perlu terlalu stres. Bu, baru dikasih anak perempuan 2 aja sudah darah tinggi. Bagaimana kalau dikasih anak laki? Sudah malam. Enggak tidur. Ayah duluan aja. Nanti ibu nyusul ya. Ibu belum ngantuk. Ibu melihat anak-anak udah pada tidur belum? Oke. Oh, jadi kamu ngerasa kalau kamu tuh ganteng, keren, cakep, lucu, terus serba bisa gitu? Yes. Leo, serba boleh. Mengerti serba boleh? Serba boleh ni maksud dia, kau nak apa pun boleh buat. Apa pun. Yes. GR. Hah? Lagi sekali? GR. GR. Apa tu GR? Gede rasa. Oh, gede rasa. Bukan gede rasa saja. Rasanya enggak. Gede rasa. Oh, lagi gede. Berarti lagi gede. Umur kamu berapa? 17. Wish, di Malaysia 18, bawah 18 masih bawah umur. Enggak bisa. Enggak boleh. Tak boleh. Masih tak cukup umur. Kau porno ya? Lucu. Bukan ku tega membiarkanmu menantikan diriku. Sisi hatiku masih terbagi, cinta dan duka lara. Bagaimana aku buktikan kepadamu, tiada yang tersisa dariku. Hanya dengan cinta dan tetes air mata. Halo? Halo Arya, ini aku. Adit sudah tidur? Sudah.
Ada apa, Tika? Gak ada apa-apa. Aku hanya butuh teman bicara aja, Ar. Ada masalah? Sinilah kakak kembarnya Lina. Tadi siang aku marahin. Ada saja ulahnya yang bikin aku marah. Kalau aku sudah kesal dengan Nila, aku selalu ingat Adit, Ar. Adit begitu baik, begitu santun. Beda sekali dengan Nila. Tika, masing-masing anak kan berbeda. Tiap anak tergantung kepada karakternya masing-masing. Iya kan? Memang, mungkin ini karena aku capek saja, Ar. Ya sudah, aku nggak mau terlalu mengganggu lama dengan masalahku, Ar. Hai, Tika. Kamu sama sekali tidak menggangguku kok. Aku malah senang kalau kamu berbagi rasa dengan aku. Kalau kamu butuh teman untuk bicara, kamu bisa telepon aku setiap saat. Aku pasti akan menyediakan waktuku untukmu. Makasih ya, Ar. Kamu sudah mau dengerin aku. Aku tutup ya. Bye. Bye. Harusnya aku punya gaun hitam dengan leher pendek. Pasti sempurna sekali. Kalau ini akan kelihatan lebih indah, dan aku pasti akan kelihatan lebih bersinar. Enak banget sih si Lina bisa minta beliin apa aja yang mahal dari si Randy. Mas, aku beliin sepatu sama baju dong. Aku udah tahu nih toko yang bagus. Iya, aku tahu Mas sudah banyak beliin aku sepatu sama baju. Tapi ini ada yang bagus. Kan supaya sesuai sama kalung yang Mas beliin waktu itu. Nah, pengeluaranku untuk kamu tuh sudah terlalu besar. Buat apa beli tas dan sepatu lagi? Pakailah yang ada. Kalau aku tahu kamu tidak ada berhentinya seperti ini, mendingan aku tidak beliin kalung. Habis beli kalung, sekarang minta tas, baju, sepatu yang sesuai. Terus habis itu apa lagi? Rumah. Pokoknya enggak. Mas, ini gimana sih? Perhitungan banget. Semua orang itu mau melakukan apa aja buat pacarnya. Ini dimintain beli baju sama sepatu aja nggak mau. Gimana sih? Pokoknya beliin, Mas. Kalau enggak, aku kasih tahu Kartika tentang hubungan kita. Jadi kamu mau mengancam saya? Aku tidak percaya kamu berani melakukan itu. Coba aja kalau berani. Beritahu Kartika. Apa? Sudah ya, aku lagi sibuk sekali. Loh, Mas! Telepon tidak tahu waktu. Orang lagi sibuk begini. Perempuan. Selalu duit. Duit terus. Akhirnya keluar juga dia. Pak, ikutin mobil depan, Pak.
Saya Ina, Tante, teman kuliahnya Lina. Oh iya, Ine yang dari Indonesia juga kan? Lina banyak cerita soal kamu. Kamu juga kan yang kasih scarf untuk Tante. Terima kasih ya. Sama-sama Tante, biasa aja kok. Mau perawatan juga? Iya, soalnya hari ini kan aku nggak ada kuliah. Terus di sini aku belum ada temen. Sementara mau ngajak Lina, pasti Lina banyak acaranya. Jadi ya udah aku ke salon aja. Ya udah kalau gitu nanti habis dari salon, kalau nggak sibuk temenin Tante ya ke mall. Boleh Tante? Oke. Ina. Tumben seharian ini dia tidak telepon. Coba. Kok nggak dijawab? Nggak penting Tante. Oh, sales asuransi ya? Saat ini dia lebih nggak penting dari sales asuransi. Nah, ini rumah Tante. Biasanya kalau siang begini Lina sudah pulang. Tapi kalau ada kegiatan kampusnya, dia biasa pulang malam. Oh, ini sih nggak heran Tante kalau udah jalan di rumah. Kegiatan kampusnya kan banyak. Mungkin kalau di kampus disediain kamar tidur, mungkin udah pulang-pulang kali tidur di kampus. Maklum lah, Lina itu kalau ada kegiatan belajar aktif sekali. Ayo silakan duduk. Mau minum panas atau dingin? Kayaknya panas-panas gini enakan minum yang dingin kali ya Tante. Sebentar ya, Tante siapin ya. Bibi. Ayah. Nah, kamu tuh memang gila tau. Oh iya, emang aku gila. Dan aku bisa lebih gila lagi daripada sekedar nemuin Kartika. Mau apa kamu ketemu Kartika? Ha? Mas dengerin aku ya. Aku bisa saja sungguh-sungguh merusak keluarga Mas kalau Mas main-main sama aku. Maunya kamu tuh apa sih? Hah? Mau aku? Seperti yang kemarin aku bilang. Aku mau beli baju dan sepatu yang cocok dengan kalung yang Mas berikan padaku. Jadi besok siang aku tunggu ya. Kenapa kamu Tia? Apa-apa. Teman-temanmu mengganggu kamu lagi? Iya. Tapi nggak apa-apa kok, Bu. Semua yang dikatakan mereka tentang Kak Ina memang benar kok. Nggak apa-apa kok, Bu. Tia sedih bukan karena itu. Baju yang Tia mau beli udah dibeli sama orang. Habis harganya kemahalan, Bu. Tia kelamaan ngumpulin duitnya. Padahal harga baju itu nggak seberapa artinya buat kakakmu. Sudahlah, Bu. Tia juga nggak bakal mau kok kalau Kak Ina yang beliin dengan uang. Tia sebenarnya nggak mau, Bu, ngerendahin Kak Ina. Tapi Ibu ngerti, Tia. Semoga Tuhan membukakan hati kakakmu. Waktu Bapak ngadopsi Adit, Bapak tahu orang tua kandung Adit? Panti asuhan itu pasti punya data-data tentang orang tua kandung Adit kan, Pak? Kenapa kamu tiba-tiba berpikir tentang orang tua kandungmu? Pak, Adit udah 20 tahun, Pak. Udah waktunya tahu tentang masa lalu Adit. Bukannya Adit tidak mensyukuri apa yang telah Bapak berikan selama ini ke Adit. Bapak udah jadi orang tua yang terbaik buat Adit. Terus, kalau kamu sudah tahu tentang masa lalumu, tentang orang tuamu,
Lalu mau apa? Di mana cinta? Di manakah cintaku cari? Cinta tak mungkin aku beli, tak mungkin juga aku curi. Wow, wow, di mana cinta yang selalu membuat hati penasaran ingin memiliki? Untuk minta ku tak berani. Kata orang cinta itu dari mata turun ke hati, namun tak juga ku temukan cinta itu. Lama-lama bisa gila, ku lelah dan putus asa. Bantulah ku cari di manakah cinta. Ternyata cinta ada di dalam hati kita.